datang menciluk ke Raja Ibu. Dia suruhnya lawak dia bos jago toko, perhatian atau toko daria, barang-barang diambil di orang lain. Awak diamanahi, awak dibayar di situ. Kemudian awak tu membawa pulang barang bos. Itu tidak dibenarkan. Allah ingin tu Bapak Ibu. Bos juga seperti itu. Disuruh gaji karyawan jam 7 pagi sampai jam 5 sekian gaji. Jam 7 pagi nyala tiba, pulang lo jam 8 malam. Gaji segitunya. Itu tidak amanah bos. Ya, ya. Kalau ada bos-bos Pak Uyong model itu kanan. Ambo kerja jam 7 kan Pak. Sampai jam 5 kan, gaji sekian kan. Ambo patang pulang jam 10 malam. Tak ada pak tambahan. Kecian Pak Uyong, kepimpinan awak. Jangan awak diamkan. Kalau awak diamkan, awak menjerumuskan bos awak, tak amanah itu. Jadi jangan ragu-ragu awak menyampaikan kebenaran. Aku pulang jam 10 malam petang. Tambahlah rezeki. Jangan malu awak. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Bapak, ibu, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mampunya kita hadir di masjid ini, rasakan betul Bapak Ibu, ini nikmat yang luar biasa. Masing-masing kita akan tercatat pahala di sisi Allah, dan pahalanya tidak sama Bapak Ibu. Karena untuk proses datang kemari tidak sama Bapak Ibu. Tidak sama pahala orang yang jauh dari masjid dengan yang lebih dekat, tidak sama Bapak Ibu. Pahala orang lolong dengan orang lubuk buaya beda Bapak Ibu, tidak sama. Allah itu maha adil. Orang yang seharian bekerja keras membanting tulang dengan orang yang santai-santai hadir malam ini sama-sama dapat pahala, tapi pahalanya tidak sama Bapak Ibu. Maka kita mohon betul kepada Allah, hadirnya kita semua di sini benar-benar mendapatkan pahala terbaik, dan pahala terbaik itu Allah gambarkan di Al-Baqarah 21 adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita semua telah menjadi orang bertakwa, itu pahala terbaik itu Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbekal. Wa tazawwadu, kata Allah. Fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu apa Bapak Ibu? Orang yang cerdik,
orang yang berakal sehat. Jadi kalau kita tahu jadi atau indahnya orang kalau nyo bertakwa itu pasti orang yang cerdas. Kemudian Allah juga menggambarkan tentang takwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka penting wak bertakwa Bapak Ibu. Apa kalau bertakwa apa? Jalan keluar Allah hagia. Kemudian Allah hagia rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Dan juga Allah mengatakan lagi Bapak Ibu, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman. Jadi kalau ingin wa aman, mudah rezeki wa, ada si jalan keluar, maka syaratnya bertakwa. Dan Al-Baqarah 21 tadi Allah suruh kita ibadah agar kita bertakwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dalam kesempatan tausiah kita malam ini sampai waktu Isya masuk, lama pengajian Bapak Ibu. Isya samalam balik sampai 22 minit lah. Jadi Ustaz minta tolong bana ke jemaah, jangan ada jemaah nanti kalau gitu. Jemaah diam saja, mendengar saja. Ustaz baca itu mengecek sampai 22 minit, kan tak adil tu dong. Ya kan sampai 22 minit Ustaz mengecek dari non-stop. Tu jemaah tak kalau gitu. Tidak imbang main dulu kan. Dari membana-bana Ustaz dan sampai ada waktu kalau ya, dan sampai ada kalau. Jadi Bapak Ibu ya, malam ini tema pengajian kita bekerja bukan sekadar mencari gaji, ya, tetapi menjemput ridho Allah. Itu judulnya Bapak Ibu. Judul kau sewa bawa pulang halaman lah. Beko pengajian tadi tidak tekanah pengajian tadi. Tapi kalau judulnya oleh tekanah. Judulnya bekerja bukan sekadar mencari gaji, tetapi menjemput ridho Allah. Cukup itu kan? Nak jawab? Judul kau sih Nak cukup untuk awak menikmati hidup. Jadi Bapak Ibu kita lihat Bapak nak setiap pagi awak bangun, ada yang menuju toko, menuju gudang, menuju proyek, menuju kantor, lapangan, ada pergi ke loket, bahkan ada yang harus mengangkat-angkat berat, mengangkat semen, mengangkat basi, mengangkat keramik, kayu dan segala macam Bapak Ibu. Pertanyaannya apa? Hari ini berapa uang yang kita dapat? Selama ini mungkin ada yang seperti itu lah, sore bara dapat piti hariku. Kalau ada menurut itu tidak salah Bapak Ibu. Ditambah lagi, ya bilang, bara dapat kini, bara trek kini, tidak ada Bapak Ibu. Tapi tambah hari ini berapa pahala yang sudah kita kumpulkan. Disepakat Bapak Ibu ya, usaha kan berbeda-beda. Ada jadi guru, ada kerja di kantor, ada ke ladang, ada ke sawah. Camkan lah sore hari ini berapa pahala yang kita kumpulkan. Karena Bapak Ibu, banyak orang yang bekerja keras tetapi pulang hanya membawa uang piti saja Bu ya. Sedangkan ada orang yang bekerja biasa saja tapi pulang membawa uang dan pahala. Disepakat malam ko awak bakar aja sorenya membawa uang dan pahala. Di mana beda itu? Bedanya dari niat dan cara kerja. Yang pertama ingin Bapak Ibu,
kerja adalah ibadah. Itu Allah firman dalam surat At-Taubah ayat 105, apa kata Allah? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini Allah katakanlah. Jadi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk mengatakan. Nah, kini malam engkau dengan izin Allah, ustaz yang mengatakan, apa nanti kejadian? Bekerjalah kalian, kerajolah. Maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Itu yang penting garis bawahi. Bekerjalah kata Allah, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Dan Allah sendiri Bapak Ibu, Rasulnya juga melihat, dan orang-orang mukmin juga akan melihat. Apa hikmahnya Bapak? Dia Allah tidak mengatakan duduklah, laloklah, santai-santailah, nonton-nontonlah, main game lah, nonton bola lah. Dan itu kecil Allah. Apa kecil Allah Bapak Ibu? Wa qulil manu, bekerjalah. Maka kalau kita sebagai orang Islam, maka camkan dalam diri kita, Islam bukan agama yang mengajarkan kemalasan. Dibuktikan keislaman awak, masuk awak tak pamalir, masuk awak rajin Bapak Ibu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda Bapak Ibu, sabda, sesungguhnya Allah mencintai. Pasti awak ingin dicintai Allah Bapak Ibu ya. Allah punya langit dan bumi, Allah punya sarugo dan rago. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Jadi tidak seluruh orang bakarajo yang dicintai Allah dah. Jadi dicintai Allah apa? Orang yang menyempurnakan pekerjaannya. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang yang sempurna pekerjaannya, kerajaan dengan sempurna, itu pasti sukses Bapak Ibu, pasti. Jadi pedagang ya, ini berdagang itu dalam bentuk bekerja, itu bekerja dengan sempurna, pasti sukses. Bah sempurna tu, ya istiqomah bukanya. Ini buka 6:30, besok 6:30 lah, besok calai 6:30 lah. Ini buka 6:30, besok jam 8, besok calai lah jam 9 lah, 6:30 lah balik ya. Atau besok tempo, tutui, tu bingung orang tu Bapak Ibu. Tak suka Allah tu, tak sempurna tu Bapak Ibu. Bahkan kalau kecil Ustaz Tantowi Bapak Ibu, orang yang menyapu sih kerja aja, tapi sempurna dia kerjakan, lebih dicintai oleh Allah daripada direktur yang tidak sempurna mengerjakan pekerjaan. Jadi mulai kini sepakat awak ya, awak bakal rajo, Allah cinta kepada kita. Kita dapat uang, kita dapat pahala. Juga sempurnakan kerajonya. Misalnya kini kau ada pekbon kan, dan kasiak, yo sempurna kasiak tua mui, semennya sempurna wang mui, babak mui. Ketika membongkar pun jelas sempurna, tidak asal-asalan dok. Ada banyak kacapek sesumbarang letak semen. Itulah marabu orang membalik. Di mana letak semen, tak bisa tumbuh masuk. Aduh, ambo nak ke Bali situ. Kan sayang. Walau payah mantan kan, cuman awak ketika membongkar itu tidak sempurna. Asal-asalan. Allah tidak senang sama kita, pelanggan pun tidak senang. Jadi mulai kini Bapak Ibu, jadi guru, jadi apapun memang sempurna awak kerajaan. Kaladang model itu loh, sempurna, maksimal, tidak asal-asal loh. Kalau bisa 3 bon, ya mesti 2 bon. Ayo jawab, dia nak sudah kau sana nanti sejuk galak-galak. Sana nanti sejuk bisa nak payah mau nyuruh kawan-kawan kau mantan barang le. Oh harus sempurna. Ya Rabbi, sana lah masih jambak sana nanti lah. Cocok kaji start malam aja. Besok bagi tinggal diamalkan dah. Kau bona antan dengan sempurna. Sana nanti orang yang menyuruh bagi akon
sanang lo hati pelanggan, dan Allah sayang. Itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya, sempurna membawa oto, sempurna menyapu halaman, sempurna mangkit sampah, jangan asal-asalan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama tadi apa? Kerja adalah ibadah. Yang kedua, rezeki tidak pernah salah alamat. Rezeki apa dia? Rezeki tidak pernah salah alamat. Kalau mantan barang, acuk salah alamat. Apa dia? Suruh diantar ke Estiba, diantar ke Seratek. Suruh hantar ke Joni Anwar, diantar ke Dinegoro. Itu acuk salah. Tapi kok Allah mengatakan rezeki tidak pernah salah alamat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang mengatakan, ini Bapak Ibu. Kan yakin Ibu ya Allah kan? Allah yang mengatakan, tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Ya Allah itu tidak zalim Bapak Ibu. Allah jadikan kita, kemudian Allah jamin rezeki kita. Hikmah itu Bapak Ibu. Rezeki dari Allah, tidak dari bos dah. Tak dari bos dah Bapak Ibu. Tak perlu ambil mungko nak ke bos kau dah. Ambil mungko ke bos rugi wak. Bos kau palupo mana? Paginya nampak awak rajin, sore lupunya awak rajin. Kan malang waktu. Ya pokoknya mulai kini kau rezeki kau dari Allah, tak dari bos kau Bapak Ibu. Penting mana? Apa? Ikhlas. Dek rezeki kau dari Allah, bakar raja tu nak karena bos tu, karena Allah. Jika cek bos tiba jam 6:30, awak datang 6:30 pun bukan karena bos. Karena kalau kita taat ke bos, Allah suruh kita taat kepada pemimpin, datang awak 6:30. Nyoliek dia bos atau ndak nyoliek dia bos, awak tetap tiba 6:30. Ada ndak ada bos awak rajin, serajin-rajinnya. Ya kan? Serajin-rajinnya. Karena awak ndak bos yang menilai, Allah yang menilai. Kalau bos bisa salah nilai. Kemudian yang menentukan rezeki awak ndaklah pelanggan dah Bapak Ibu. Ndak pelanggan dah. Jadi kalau pelanggan mengecian kawak misalnya di bali semen 10 sudah tu di bon misalnya sabalik. Kau ndak jadi dan bali dah. Ndak ada. Ndak jadi ndak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki dan pelanggan terlebih lain tak jadi daripada awak mengerajut sesuatu yang mengundang murka Allah. Kemudian rezeki waktu dia tidak proyek tu Bapak Ibu. Biarlah tak jadi proyek tu daripada awak memainkan faktor fiktif, biarlah tak jadi ratusan miliar pun tak kasatu ada Bapak Ibu. Kenapa? Allah lah menjamin rezeki awak. Biarlah nak dapat proyek, biarlah diberhentian di proyek, dan rezeki awak pun tidak di toko, tapi Allah, tapi bos perantara. Kita menghormati bos selama bos itu tidak menyuruh kita bertentangan dengan aturan Allah, kita akan mengikutinya. Jadi Bapak Ibu, kadang pelanggan sedikit sakit pelanggannya, tapi keuntungannya besar. Sakit orang Bali tapi keuntungannya besar. Maka nampak Allah yang mengatur rezeki kan. Kadang pelanggan rami-raminya, tapi uang habis untuk baru beg, untuk memelon otonya rusak cuy sabanta. Gardannya nan tangga, kain kopling nan lape. Pokoknya Allah menginginkan awak rezeki itu dari Allah. Rami orang Bali sebanyak-banyak bitiwa. Abi biti tentu baru be itu memelon auto segala macamnya Bapak Ibu. Dan tantak di sekolah, kondak auto awak mantak orang, auto orang mantak awak.
Oto orang mantak awak, lari oto itu. Ketika awak mantak orang lain, oto awak tertangkap. Itu kehidupan dunia. Maka ketika kita sadar bahwa sumber rezeki kita dari Allah, tidak masalah semua itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, amanah lebih mahal daripada keahlian. Amanah lebih berharga dari kepandaian Bapak Ibu. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 58, Innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada yang berhak. Jadi bosku harus tahunya ma yang berhak, ma yang berilmu. Dan awak ketika tahu ayat tu, ketika awak disuruh dan ilmunya ndak ada di awak, dapat ake awak tagan bendera putih dah. Maaf Pak, ilmu hati boleh dapat. Tunjuan apa caranya Pak? Jangan malu lo Pak. Karena jelas-jelas di sini Allah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Kalian baik yang memerintahkan, baik yang diperintahkan amanah itu kepada yang berhak, kepada yang ahlinya. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang tidak melakukan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu penting Bapak Ibu. Amanah misalnya, buat suruh menjago, disuruh dek bos menjago toko misalnya kan. Jangan sampai ada barang-barang ko diambil dari pembeli. Dan pembeli ko datang menciluk ke rajanya Bu. Nyuruhnya lawak dek bos jago toko, perhatian atau toko daria, barang-barang diambil dari orang lain. Awak diamanahi. Awak dibayar di situ. Kemudian awak tu nak membawa pulang barang bos. Itu tidak dibenarkan. Allah ingin tu Bapak Ibu. Bos juga seperti itu. Disuruh gaji karyawan jam 7 pagi sampai jam 5 sekian gaji. Jam 7 pagi nyala tiba, pulang lo jam 8 malam. Gaji segitunya. Ada nak amanah bos tu. Ya yang. Kalau ada bos-bos Pak Uyong model itu kanan. Ambo kerja jam 7 kan Pak. Sampai jam 5 kan, gaji sekian kan. Ambo patang pulang jam 10 malam. Tak ada pak tambahan. Kecian Pak Uyong, kepimpinan awak. Jangan awak diamkan. Kalau awak diamkan, awak menjerumuskan bos awak, tak amanah itu. Jadi jangan ragu-ragu awak menyampaikan kebenaran. Awak pulang jam 10 malam petang. Tambahlah rezeki. Jangan malu awak. Malu lu ambo mah ngecek di bos tu. Sagan, enggak tu hak awak. Menyelamatkan bos dari api neraka tu. Bawa ayo bos-bos yang memakan karingnya orang, bawa ayo nanti itu. Zalim tu. Pemimpin-pemimpin yang menguras tenaga anggotanya, memakan tenaga anggotanya. Di dunia kau Allah balik sebalik. Sengiri-ngirinya. Makanya kalau awak sayang dia bos awak, kalau bos awak lupa menambah rezeki awak kandankan. Petang hilang mau pulang. Tambahlah rezeki yang awak. Kemudian Bapak Ibu, materi berikutnya semangat kerja Rasulullah. Yang lupa-lupa yang ketiga tadi apa? Amanah lebih mahal daripada keahlian. Itu tambahan yang kampek, yang ketiga lupa loh. Yang kedua tadi rezeki tidak pernah salah alamat. Ini yang kampek. Semangat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Rasul Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pedagang yang sangat dipercaya. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, jadian diri waktu bisa dipercaya Bapak Ibu. Camkan itu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu Al-Amin. Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Tak pernah Rasulullah itu menipu, tak pernah baduto, tak pernah mengurangi timbangan. Dimulai kini kau sepakat Bu ya, yang berlalu biarlah berlalu. Mulai dari kini sampai wak mati Bapak Ibu, wak meniru Al-Aminnya Rasulullah. Kalau wak Al-Amin Bapak Ibu, berhenti di toko A, toko B menanti wak sekali. Kalau wak Al-Amin kau wak jujur gitu, tak perlu diawasi tu, tak perlu CCTV tu. Dimulai kini kau jujur saja jujur. Kalau tak masuk ambo sakit. Baru tak sakit, kita pergi membawa orang rumah jalan-jalan. Jujur tu lah. Maaf mana sekali ku dah
orang rumah mu teragak lo jalan-jalan dah. Sekali ke mana mu dah. Izinkan tu mah. Jujur awak. Bagaimana orang rumah sakit. Biko sebenarnya sakit biko makanya orang yang mengikuti Rasulullah dia adalah Al-Amin. Dan pedagang-pedagang yang jujur Bapak Ibu pasti sukses. Pasti. Suruh hantar jam 3, memang jam 3 dia hantar. Bila dibayar PT ko tanggal 3, memang tanggal 3 tu dibayar PT tu. Pasti orang percaya. Ini pinjam 1 juta, pas janji dibayar. Baik tu orang nak mau pinjam 10 juta, nak mau 20 juta. Maka Rasulullah terkenal dengan al-aminnya, buat pastian. Dia mulai kini ko sepakat Pak, kepada orang rumah, kepada siapa saja, kecian sebenarnya. Ambo latih, ambo duduk sebentar tadi, latih mana ambo. Encak awak kecian model itu leh. Daripada awak hilang-hilang tak tentu Bapak Ibu lah payah mana. Bekolah jam 3 sore lah payah nak bunyi handphone kelai. Jam 3 habis baterai handphone. Kan sayang. Tiba telefon dari kedai, engkek salah telefon tu awak gitu kan. Engkek dia ada pun 3 leh gua. Awak lah latih lah. Awak ingin istirahat leh. Tiba telefon tu awak engkek salah telefon tu. Kecian salah ambo latih mana ambo. Ambo balik ke kedai leh tapi yang lain salah bawa auto di. Ndak bisa bawa latihan ambo. Pasti dah bawa agak pimpinan tu. Daripada ndak awak engkek, malih engkek mah kan tenayo jadinya kan. Awak lebih janjian ke konsumen yang mampir barang kau diantar. Awak yakin supir kau tiba. Yang ke dia telefon tak dia engkek. Jadi mulai kini ko siapapun kita diberi amanah, engkek salah telefon tu. Tak engkek salah. Ambo ndak bisa tu, ambo latih. Ambo langsung ke kedai kini tapi ambo ndak bisa ambo latih. Biko diganti supir lain. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yang harus kita lakukan agar kerja kita menghasilkan pahala, jangan menunggu diawasi manusia. Jangan menunggu diawasi manusia. Allah yang berfirman, innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Kalau selalu itu apa tu? Setiap saat, setiap detik diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau CCTV Bu bisa mati, ya kan? Bos bisa mati nak. Bos bisa ado, bisa keluar. Supervisor bisa libur, tapi Allah tidak pernah lengah. Orang yang merasa diawasi Allah akan tetap bekerja baik meskipun sendirian. Jadi kalau ada kita seperti ini Bapak Ibu, baralah nyamannya dunia gua. Baralah nyamannya negara gua. Setiap individu merasa diawasi dan yakin diawasi, pasti jujur sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Illa terletak biti sko 10 juta ni kan, tak ada orang ngambil tu. 10 juta tak sekali orang ngambil. Maksudnya yakin Allah mengawasi. Tapi dia tak yakin 10.000 nya pijaan mah. Hanya pijaan. Tunggu orang baiklah, baik berang-berang nyampe. Tapi kalau orang yang benar-benar yakin kepada Allah, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Camkan tu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, agar kita bisa kerja kita menghasilkan pahala, kerja tim lebih kuat daripada kerja sendiri. Bersama-sama kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang baik ya, itu lebih hebat. Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Kalau kalian tentu banyak tu Bapak Ibu. Dimulai kini sepakat Bapak Ibu ya, sepakat awak seluruhnya apapun kara Jawa, jo kawan-kawan sakara Jawa, jangan saling menjatuhkan. Sepakat ya, jangan saling menjatuhkan. Jangan saling iri. Jangan saling menfitnah.
camkan tu jangan sampai ada model itu berkasih sayang. Kasihan ke kawan wa ambo sanang hati ambo kalau engkau sukses. Wa kecian kana lain sanang hati ambo kalau engkau sukses, engkau bahagia, ambo sanang hati ambo. Camkan itu. Walaupun itu tidak mudah dah kan. Awak baru karajo di sebuah perusahaan kan. Wa karajo 10 hari. 10 hari wa karajo sendal. Karajo 10 hari bisa lo gaji awak lebih murah lo daripada orang bekerja lama. Karena main nama itu. Makanya kita pastikan betul kita bekerja itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, jangan lupa salat di tengah kesibukan kita. Karena Allah mengatakan betul, dan ini di surah Jum'ah sering sekali kita dengar, faiza qodiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apa kata Allah? Apabila telah selesai solat, maka bertebaranlah di muka bumi. Itu apa? Carilah karunia Allah. Maka urutannya indah sekali Bapak Ibu. Apa urutannya? Salat dulu, kemudian baru bekerja. Maka jangan sampai dibalik Bapak Ibu. Kita sholat dulu baru bekerja. Kemudian yang ke-8 yang bisa kita ambil hikmah untuk kita semua. Kita nama toko kita Pembangunan Enko, walaupun di sini ada Pembangunan Enko, ada keluarga-keluarga yang lain, jemaah-jemaah yang lain. Karena ini sebagian besar Pembangunan Enko, kami ingin mengingatkan kita dengan nama ini. Pembangunan terbesar adalah membangun diri. Ya, apa? Pembangunan terbesar adalah membangun diri. Disepakat kita pembangunan Engko Group, karena ada kita membangun rumah, ada membangun gedung, membangun jalan dan toko. Tapi jangan lupa, penting jangan pernah lupa, kita membangun iman kita, kita membangun akhlak kita. Pastikan betul keluarga besar Pembangunan Engko adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian kita juga membangun keluarga kita, pastikan suami istri, orang tua dengan anak, orang yang berkasih sayang. Kemudian pastikan keluarga besar Pembangunan Engko ada orang yang sholat. Kalau kata orang tua kita, Ayahanda Zulkifli Imam Syahid, memang indah banget, indah gabung jawab doh. Kalau indah sholat, itu benar. Ditolong benar kalau ada keluarga besar Pembangunan Engko yang masih alun serius sholat nilai, tolonglah sabana-bana sholat itu. Karena itu memang amanah dari orang tua kita. Ipastian bana karyawan itu orang yang sholat seluruhnya. Kalau yang indah, dah bahagia kecen kayaknya tidak usah kerja oleh gitu. Karena doanya tidak samu jawab. Tuhannya seperti ini tidak samu jawab. Maka pastikan itu. Karena bangunan setinggi apapun akan hancur, tetapi amal soleh akan kekal. Bapak Ibu yang kami muliakan, suatu hari nanti ingat ya, seragam kerja akan dilepas, jabatan akan selesai, proyek pasti berakhir. Kita lihat gudang itu nenggadang tuh, gudang akan ditinggalkan, toko yang banyak tuh akan diwariskan, tetapi amal kita akan tetap selalu bersama kita. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu, Allah tidak akan bertanya berapa banyak semen yang kamu jual, itu katanya Allah. Tapi Allah akan bertanya, apakah engkau jujur ketika menjualnya. Dan Allah tidak akan bertanya berapa banyak proyek yang kamu selesaikan, itu tanya Allah ada. Tapi Allah akan bertanya, apakah proyek itu dikerjakan dengan amanah. Maka pastikan keluarga besar kita semualah, jemaah semuanya, dimanapun kita bekerja dengan semangat, disiplin, profesional, dan ikhlas. Ini ada 10 pesan Bapak Ibu yang kami catat di sini.
untuk bisa kita bawa pulang. Kesimpulan dari pengajian kami ini, yang pertama, kerja adalah ibadah. Syaratnya diniatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, rezeki datang dari Allah, bukan semata-mata dari manusia. Kejujuran adalah aset terbesar seseorang karyawan, siapapun. Kejujuran apa? Aset terbesar. Kemudian yang keempat, amanah lebih berharga daripada kepandaian. Pastiin buat jujur. Hebatlah kalau nak jujur, nak kata pakai whatever. Kemudian disiplin adalah cerminan keimanan. Tiba 6:30 kini, besok 6:30 lah, besok celai 6:30 lah. Oh, orang beriman. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan dan penuh berkah. Bersama-sama, Wak. Kemudian jangan tinggalkan solat, penting. Layani pelanggan dengan akhlak yang mulia. Pulanglah dengan bawa rezeki yang halal dan hati yang tenang. Kemudian jadikan tempat kerja sebagai ladang amal menuju surga. Inilah Bapak Ibu, kajian kita pada malam yang penuh berkah ini. Seperti kami katakan tadi, judulnya saja dapat laman. Judul saya tak bawa pulang laman. Kan tak lupa judulnya, Bu. Apa judulnya Pak Biang? Bekerja bukan sekedar mencari gaji, tetapi menjemput ridho Allah. Itu saja Bapak Ibu. Banyak maaf kalau ada yang pertanyaan, kita coba bertanya karena Ustaz Zaid mengatakan ada 12 menit untuk pertanyaan. Kalau Ustaz Zulhendri tidak bisa menjawab, dibantu Ustaz Zaid, dibantu Bapak Zaitul Iksan untuk menjawabnya. Ya Mas, kepajisan cocok menjawab. Pertanyaan pertama, ini Pak Jason salah jawab. Nah, sampai umur berapa paling dianjurkan untuk bekerja? Karena banyak suami yang tidak bekerja lagi karena istri pegawai punya usaha, padahal suami masih layak bekerja. Di nak do betih perkara jauh tu. Sampai mati waduh, nak do. Jadi laki-laki itu punya kewajiban menafkahi istrinya. Kayu istrinya, miskin istrinya, yang inyo wajib menafkahi. Ini yang bertanya tadi, sampai umur berapa paling dianjurkan untuk bekerja? Karena banyak suami yang tidak bekerja lagi karena istri pegawai punya usaha, padahal suami masih layak bekerja. Jadi suami itu tetap harus menafkahi istrinya, walaupun istrinya kayu rayu. Di bilo berhenti bakarajo, ya berhenti duit berhenti bakarajo. Bagaimana menyikapi orang yang bekerja, tapi pekerjaan tersebut diakal-akali, seperti layanan publik yang dikurang-kurangi jam pelayanannya. Sama seperti tadi, Allah perintahkan kita untuk memberikan sesuatu kepada yang berhak. Yang berhak itu orang yang beramanah. Kalau yang tidak amanah, yang tidak berhak. Jadi kalau buat lambai-lambai besar di kerajaan kini, janjian 2 hari lagi, tidak seperti itu. Kalau ada dia awak menerima amanah bisa awak kerajaan saja, buat janjian 2 minggu 3 minggu itu zalim itu. Apakah berkah usaha dagang yang buka malam sampai pagi hari? Karena Nabi merintahkan untuk istirahat malam hari. Mungkin keberkahan pun mungkin Allah yang lebih pas. Kalau nyo lagi nyo salat minta jago, kemudian lainnya infak, kemudian nilai zakat, insyaallah berkah. Tentu kalau bisa serancaknya Allah mengecer jadikan malam untuk istirahat. Jangan malam-malam mana. Sebisa mungkin jangan. Tapi untuk keberkahan mungkin Allah lebih pas untuk menilainya. Apakah itu berkah? Bagaimana mendeteksi rezeki yang berkah dalam harta kita? Mendeteksinya kalau harta itu 5 nakian maka Allah. Ada pihak rumah tapi bisa salat subuh berjamaah.
Awak dah pergi rumah, tiba tamu nak kesal awak kan. Dia senang hati awak menerima tamu. Itu berkah tu. Awak dah pergi rumah banyak, azan subuh di masjid awak tak kaluk, itu nak berkah tu. Tiba tamu awak kesal-kesal sakit hati tiba nak tahu orang serat kita dia tu. Itu nak berkah tu. Itu saya tandanya. Boleh tiba banyak rumah awak banyak, tapi kalau ketaatan awak banyak tu, insya-Allah tu berkah. Bagaimana menyampaikan minta naik gaji kepada bos? Pak Buyang tanya apa? Pak Buyang SMS lah Pak Buyang. Pak Buyang menggunakan ustaz untuk bertanya. Apakah itu boleh? Karena sudah tidak cukup dibawa ke rumah, sedangkan sudah nyaman di tempat kerja tersebut. Bolehlah. Tentu boleh. Boleh tambah gaji yang bapak. Tidak ada tambah gaji, tapi tambah kerajo ya, tambah semangat ya. Kan bodoh jadi. Penting ikhlas. Itulah. Tidak masalah deh bapak minta tambah gaji bos, kenapa ada? Itu bos bapak pikirnya tambah atau ganti gitu. Nah, itu bosnya ada kan yang tambah gaji pak atau cari ganti pak. Mungkin itu saja bapak ibu pertanyaan selesai. Patut kecil orang tua kita Pak Jatuh Kifli Imam Said kalau mengaji 45 minit kau menganggap apa? Masya Allah, Allahu Akbar. Allah Akbar, saya cocok Ustaz mengaji 45 minit. Masya Allah. Kalau yang salah mau dimaafkan Bapak Ibu ya. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.